Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada eh, kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan dagang. Ya. Sejak pertemuan pertama, seharusnya Anda sudah mengerti, ya, ini sudah 4 minggu berlalu. Artinya Anda sudah tahu bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem untuk menghasilkan informasi. Sistem menghasilkan informasi. Yang informasi ini ditujukan kepada stakeholders, para pihak yang berkepentingan saja, tidak ke semua orang, tidak ke semua lapisan masyarakat. Ya. Hanya stakeholders, pihak-pihak yang berkepentingan saja. Nah, informasi yang disajikan dalam bentuk standar adalah laporan keuangan. Oke, ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan perubahan ekuitas, ya, ada laporan arus kas yang nanti Anda pelajari setelah UTS, ada catatan atas laporan keuangan. Mungkin bukan bidang Anda nih, ya, untuk bagian yang terakhir. Nah, informasi yang disajikan oleh akuntansi untuk pihak eksternal ini distandarkan bentuknya, ya, yang kita kenal dengan laporan keuangan. Nah, ini adalah outputnya akuntansi. Ini adalah outputnya akuntansi. Kenapa laporan keuangan perlu dibuat oleh perusahaan? Karena para pihak stakeholders ini butuh informasi tentang apa yang terjadi dengan perusahaan itu. Jadi ada kebutuhan informasi, akuntansi mensuplai informasi. Nah, proses yang dilakukan oleh akuntansi, jadi akuntansi ini tadi saya sampaikan menghasilkan informasi, itu inputnya, bahan bakunya adalah transaksi. Ya kan? Transaksi. Prosesnya Anda sudah lewati minggu lalu yang kita sebut dengan siklus akuntansi. Kita mulai dengan proses penjurnalan, bahkan mungkin sebelumnya proses analisis transaksi, ya. Oh, ini transaksi ini pengaruhnya kemana? Oh, aset bertambah, utang bertambah misal. Oh, ini transaksi mempengaruhi pendapatan bertambah, kemudian aset bertambah. Itu analisis, ya. Di pertemuan 1 dia lakukan analisis itu. Kemudian di pertemuan kedua atau di minggu kedua belajar menjurnal, menuangkan hasil analisis ke dalam catatan, ke dalam rekaman, akun yang didebit apa, akun yang dikredit apa. Oke, kemudian di pertemuan ketiga Anda belajar mengenai proses, ya, di pertemuan kedua Anda selain menjurnal, Anda juga belajar, ini jurnal ini kan catatan-catatan saja, seperti diare atau diary dalam bahasa Inggris. Nah, lalu diklasifikasi kan, oh ini kas dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke dalam sebuah catatan khusus kas yang kita sebut dengan buku besar. Oke, ini yang kas dilaporkan di sini. Ini yang piutang laporkan di sini. Ini yang pendapatan kumpulkan di sini. Namanya buku besar. Kemudian saldonya, balance-nya, sisanya, jumlah akhirnya kita rangkum ke dalam satu daftar yang kita sebut dengan daftar saldo atau neraca saldo, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan trial balance. Oke. Trial balance.
Nah, setelah itu proses akuntansi masih diteruskan dengan tahap penyesuaian. Penyesuaian. Apa ini tahap penyesuaian? Memastikan kelengkapan transaksi. Transaksinya sudah lengkap. Sudah tidak ada yang tercecer. Bahwa ada beban yang sudah harus diakui, harus segera dicatat, meskipun belum dibayar. Ada pendapatan yang sudah seharusnya diakui, meskipun belum dibayar, ya harus dicatat. Ya, dan sebagainya. Anda sudah belajar di minggu ketiga. Video saya tentang ini juga sudah ada. Jadi kalau Anda lupa, ya tinggal diputar lagi video. Kemudian minggu lalu Anda belajar menjalankan siklus ini, menutup siklus ini dengan menyusun laporan keuangan dengan bantuan kertas kerja, ya, worksheet. Anda juga belajar menyajikan laporan keuangan, membuat rugi, membuat neraca, membuat laporan perubahan ekuitas. Ingat tugas yang sudah saya berikan ke Anda minggu lalu. Dan Anda juga membuat jurnal penutup. Oke. Jurnal penutup, menutup pembukuan tahun berjalan, pendapatan dan beban yang terjadi tahun berjalan ditutup, kita akan berpindah ke tahun berikutnya. Gitu kan? Nah, kira-kira ini yang sudah Anda pelajari mulai minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, di minggu pertama dan sampai minggu keempat, semua ini teman-teman, semua proses ini dilakukan dengan setting perusahaan jasa. Jadi settingnya perusahaan jasa, perusahaan yang memberikan jasa kepada pelanggan, lalu dia mendapatkan pembayaran fee atau honornya. Nah, perusahaan jasa itu relatif sederhana karena tidak punya atau tidak menyimpan barang dagangan. Jadi dia skill berbasis keahlian dia. Nah, hari ini sebenarnya target utamanya ada menjalankan siklus ini, ya, topik sekarang ini, menjalankan siklus ini di perusahaan dagang, tidak lagi perusahaan jasa tapi perusahaan dagang. Nah, kita perlu tahu karakteristik perusahaan dagang, apa yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke. Sederhana, misalkan perusahaan jasa tidak punya persediaan barang, perusahaan dagang punya persediaan barang, gitu ya. Selain itu, secara akuntansi, perusahaan jasa itu menghitung laba sederhana, pendapatan dikurangi beban-beban operasionalnya. Sudah. Ini sama dengan laba. Ya, seperti yang Anda susun, coba Anda perhatikan laporan laba rugi yang Anda susun tugas minggu lalu, ya pendapatan kurangi beban gitu saja. Tapi untuk perusahaan dagang itu tidak sesederhana ini. Perusahaan dagang menghitung pendapatan dengan lebih kompleks, dengan lebih rumit. Oke. Yaitu total pendapatan dari penjualan barang itu dikurangi dengan beban pokok penjualan. Oke,
Ini satu istilah baru yang mungkin Anda perlu cermatin ya. Beban pokok penjualan. Apa ini, Pak? Ini adalah harga pokok barang yang terjual. Dalam bahasa Jawa, semoga ada yang ngerti, ini adalah harga kulaan. Harga beli. Anda menjual sepatu. Harga jualnya misalkan 500.000. Harga pokoknya berapa? Nah, beban pokok penjualannya berapa? Berarti beban pokok penjualan itu adalah berapa harga beli sepatu ini. Oh, ini saya beli waktu itu harga 400. Jadi beban pokok penjualannya 400, yang 500 harga jualnya gitu kan. Nah, selisih antara pendapatan dengan beban pokok ini disebut dengan laba kotor. Perusahaan dagang harus tahu laba kotor karena perusahaan dagang perlu mengukur apakah harga pokoknya atau harga kulaan dia itu terlalu mahal atau terlalu murah atau baik-baik saja. Jadi harus kita evaluasi harga pokoknya. Ini saya jualan 500.000 dengan harga pokok 100. Maaf, harga pokok 400. Sehingga laba kotornya 100. Nah, apakah 400 itu terlalu tinggi? Apakah ini pas? Apakah ini sesuai? Apakah ini worth? Apakah ini punya value memang 400? Nah, kalau kita tidak tahu 400 harga pokoknya, kita tidak bisa menghitung laba kotornya. Gitu ya. Nah, setelah itu, ini tahap pertama. Tahap kedua, baru laba kotor ini dikurangi beban-beban operasi, bayar gaji pegawai, nyewa kios, dan lain-lain. Nah, baru itulah sama dengan laba. Jadi untuk perusahaan dagang ini ada dua tahap. Ada cari dulu laba kotornya, baru laba kotor kita kurangi biaya-biaya sama dengan laba bersih, ya, net income. Oke, semoga Anda mengerti ya. Kalau tidak mengerti, raise hand, bertanya ya, jangan diam saja. Karena saya tidak tahu Anda ngerti atau tidak. Nah, oke. Saudara sekalian, kita sekarang masuk lebih dalam ya ke perusahaan dagang. Bagaimana cara perusahaan atau bagaimana siklus bisnis perusahaan dagang. Siklus bisnisnya dimulai dari apa, berakhir di mana. Siklus bisnis perusahaan dagang itu dimulai dari perusahaannya harus punya barang, ya. Oke, jadi dia punya saldo awal barang dagangan. Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai inventory. Kalau ini toko benar-benar baru, saldo awalnya 0. Kalau ini toko sudah pernah buka, ya pasti ada saldo awal persediaan. Ya. Nah, selanjutnya perusahaan melakukan pembelian. Nah, jumlah apa yang sudah ada di gudang ditambah dengan
Apa yang barusan dibeli itu secara akuntansi diberi nama, yaitu barang tersedia untuk dijual. Oke kan? Gampang toh ya. Awal punya berapa, beli, jadikan satu, nah itu namanya ini barang tersedia untuk dijual. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya, kalau Anda tidak mengerti, pakai bahasa apa lagi misalnya. Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai cost of goods available for sale. Ya, barang tersedia untuk dijual. Ya. Nah, kemudian barang yang tersedia untuk dijual ini kan ya dijual, gitu ya, dijual. Oke, kemudian dijual. Dijual ya keluar, gitu kan, keluar diambil oleh pelanggan. Maka sisanya kita sebut dengan saldo akhir barang dagang, ya, atau persediaan barang dagang. Bisa pakai istilah persediaan gitu saja ya. Oke, coba perhatikan ya. Awal punya berapa, beli berapa, terjual, tersisa. Oke, saya sederhanakan. Awal plus beli, kemudian jual, sisa. Dua ini harus sama, teman. Itu kan matematis ya. Jangan sampai otak Anda nggak connect nih dengan ini matematis sederhana ini. Awal punya 10, beli 20, terjual 25, sisa 5, kan gitu ya. Apa susahnya? Nggak susah kan ya? Oke. Nah, kalau sekarang saya ingin tahu, saya punya gudang, saya punya toko, saya jual. Asumsinya barangnya satu jenis dulu ya. Asumsinya barangnya satu jenis dulu, biar gampang. Saya jual. Saya mungkin tidak mencatat berapa kilo yang sudah terjual itu, berapa unit yang sudah terjual. Yang saya catat hanya uang yang saya terima dari pelanggan itu berapa. Kemudian saya akhir bulan, toko saya tutup, saya mau hitung, saya sudah jualan berapa ya. Sehingga kalau Anda cari berapa yang terjual, berarti awalnya berapa, ditambah beli berapa, dikurang sisa berapa, kan gitu ya. Oh, saya awalnya di catatan saya di gudang punya 10. Kemudian saya beli 20. Dan sekarang sisa 5. Oh, yang terjual berarti 25. Ini sederhana ya. Nah, logika yang sama kita gunakan dalam proses akuntansi di perusahaan dagang. Persis sama. Saya beri contoh sekarang. Atau saya beri lebih teknis lagi ya. Kita masuk ke dalam. Jauh lebih dalam lagi. Jadi, saya tadi kan bilang, persediaan awal ditambah pembelian itu pasti sama dengan persediaan yang terjual ditambah persediaan yang akhir, yang tersisa. Oke. Nah, untuk barang yang terjual ini teman-teman, ada perusahaan itu yang bisa mengupdate catatannya
setiap kali terjadi penjualan dan pembelian. Jadi update catatan persediaan, pasti persediaan tadi barang dagangan. Ya. Update catatan persediaan setiap ada transaksi. Ada juga perusahaan itu yang tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa mengupdate. Oke, kalau Anda anak-anak manajemen ini harusnya punya sense bisnis yang baik. Kira-kira bisnis macam apa yang setiap kali terjadi transaksi barang dagangan, transaksi terhadap barang dagangannya, beli maupun jual, itu catatannya bisa diupdate. Oh, sekian unit terjual, oh sekian unit saya beli, sekian unit terjual lagi, sekian unit beli, oh sekian unit rusak, oh sekian unit hilang, oh sekian unit saya kembalikan ke pemasok, oh sekian unit saya terima barang dari pelanggan karena dia tidak puas. Nah, kira-kira bisnis macam apa yang bisa update semacam itu? Barangnya itu kayak apa gitu? Mobil mungkin Kak. Bisnis UMKM, Pak. Pakaian, Ya. Pak. Oke. Acara itu. Ya. Kalau mobil, motor itu masih oke. Kita masih bisa karena bisnisnya itu punya persediaan yang nilainya tinggi, ya kan? Nilai rupiahnya itu, nilai ekonominya tinggi, jumlahnya terbatas, jumlahnya bukan terbatas ya, bisa dihitung. Mobil, saya beli mobil 1, di showroom saya ada 10, jadi 11. Saya jual 2, tinggal 9. Itu kan gampang. Apalagi nilai rupiahnya besar. Oh, saya punya bisnis motor, jual beli motor. Di showroom saya ada berapa motor, saya beli berapa, datang dari supplier berapa, saya jual berapa, mudah ditelusuri. Untuk beberapa kasus butik baju masih bisa begitu. Oh, saya punya sekian banyak potong baju di toko saya, terjual berapa, saya beli berapa, sisa berapa, masih mungkin. Masih bisa ditelusuri gitu. Jumlahnya itu masih oke lah kalau kita harus nyatet gitu ya. Dan perlu diketahui kata mencatat ini tidak identik dengan pulpen dan kertas loh ya, karena mencatat ini bisa pakai komputer, bisa pakai software, bisa pakai apapun teknologi gitu ya. Meskipun kata yang saya pakai catat, dan aslinya sebenarnya bahasa Inggrisnya itu record. Kata record itu tidak identik dengan pulpen dan kertas. Kata record itu bisa dengan komputer, bisa dengan software dan lain-lain. Jadi maksud saya si perusahaan dealer mobil, dealer motor, butik baju itu masih mungkin gitu dia untuk menelusuri berapa dia punya persediaan dan berapa mutasi masuk keluarnya barang. Tapi coba bayangkan Anda ke Indomaret. Nanti setelah kelas ini coba Anda ke Indomaret. Ya beli apa gitu sambil Anda lihat gimana ya bisnis ini berjalan. Anda lewat saja di raknya mie goreng atau mie instan. Itu ada berapa jenis mie, berapa merek mie, harganya berbeda-beda. Bahkan satu merek
beda varian, beda harga. Ini nelusuri catatannya gimana? Jangan bayangkan manual, bayangkan itu pakai mesin, pakai komputer. Ini berarti si komputernya ini harus punya data sekian jenis mie instan. Itu kira-kira gimana itu ya, memelihara catatan sebanyak itu. Itu baru di gerai Indomart, Alfamart. Ya. Terus coba Anda ke perusahaan besar semacam Semen Gresik yang memproduksi semen cair, semen dalam kemasan, sak itu. Ini cara ngitung persediaan masuk dari pabrik barang jadi, kemudian keluar, ngitungnya gimana ya? Atau batu bara, atau minyak mentah, atau minyak kelapa sawit. Tidak kebayang teknis menghitungnya. Maka akuntansi pun menyesuaikan, oke, untuk jenis perusahaan yang persediaannya masih bisa di updating catatannya, kita akan updating. Akuntansi kasih fasilitas. Untuk perusahaan yang secara bisnis tidak bisa mengikuti pergerakan mutasi persediaan karena tidak tersedia teknologi yang mumpuni untuk melakukan itu, ya sudah, akuntansi punya caranya juga. Tapi kelak mungkin akan ditemukan teknologi yang lebih powerful sehingga gerai semacam Indomart, Alfamart itu bisa menelusuri mutasi persediaan masuk keluar. Meskipun detail-detail barangnya kecil-kecil, nilainya kecil-kecil, dan variannya banyak sekali. Atau kalau Anda ke apotek itu juga rumit perhitungan persediaannya. Karena obat dijual tidak selalu dalam satuan strip, satu strip isi 10 itu misalkan, dia bisa jual 1 biji, 1 kapsul, bahkan kalau dokternya meresepkan puyer, itu gabungan dari beberapa obat yang digerus, sekian miligram obat A, sekian miligram obat B. Itu ngitung persediaannya gimana? Tadi punya berapa, dipakai berapa, sisa berapa, yang sisa itu nilainya berapa rupiah. Semoga saja nanti di masa mendatang ada teknologi yang bisa menolong itu. Kalaupun tidak ada, sementara tidak ada, akuntansi punya solusinya tetap. Atau Anda ke restoran, ke warung, ke tukang nasi goreng. Bagaimana sih tukang nasi goreng itu menghitung biaya minyak yang dia pakai, biaya bawang putih yang dia pakai, biaya garam, penyedap makanan, kecap, saus yang dia pakai. Ya, ngitungnya gimana? Nah, untuk yang kasus-kasus semacam ini, akuntansi juga punya solusinya sendiri. Jadi, akuntansi itu mengikuti kondisi bisnis. Kalau bisnisnya gini, akuntansinya begini. Kalau bisnisnya berbeda, ya akuntansinya berbeda. Oke. Nah, untuk yang persediaannya bisa diupdate setiap waktu, ini sistem akuntansinya disebut dengan sistem perpetual. Sistem perpetual. Kata perpetual sendiri dalam bahasa Inggris artinya terus-menerus. Sedangkan sistem untuk membantu perusahaan yang tidak bisa mengupdate saldo persediaannya setiap waktu disebut sistem
periodik. Oke. Kenapa disebut sistem periodik atau ada juga yang menyebutnya sebagai sistem fisikal? Karena perhitungan persediaannya dilakukan secara periodik. Memang tidak bisa sewaktu-waktu sebagaimana sistem perpetual, tapi secara periodik. Misalkan setahun 2 kali, setahun 4 kali, ya. Atau disebut juga metode fisikal. Kenapa? Karena perhitungan persediaannya harus dilakukan secara fisik. Dilakukan secara fisik, menghitung barangnya. Oke, jadi Anda tahu nih ya, dasar atau asal-usul dua sistem ini. Ada sistem perpetual, ada sistem periodik. Karena dua sistem ini dipakai di dua bisnis yang berbeda. Oke. Nah, konsekuensinya teman-teman, di bab 5 ini Anda harus belajar keduanya, gitu. Tidak salah satu kan. Bisnis yang bisa updating catatan persediaannya setiap saat, ya kita pelajari. Bisnis yang mengupdate catatan persediaannya secara periodik berkala, ya kita pelajari gimana caranya dia menghandle persediaan. Ya. Oke. Saya menjelaskannya dari perspektif Anda sebagai manajemen, ya. Saya menggunakan angle cara berpikir manajemen untuk menjelaskan akuntansi. Karena kalau saya pakai angle akuntansi, mungkin Anda jadi, aduh apaan sih, ini susah sekali. Tapi saya menggunakan angle bisnis atau angle manajemen, posisi Anda, perspektif Anda. Jadi saya harap itu membantu. Oke, jadi tadi kita sudah mengenal dua sistem. Ada sistem perpetual, ada sistem periodik. Sistem perpetual, sistem akuntansi yang mengupdate catatan persediaan setiap saat. Sekali lagi, kata catatan ini tidak identik dengan pulpen dan kertas, ya. Bisa dalam bentuk software, bisa dalam bentuk aplikasi, macam-macam, ya. Sedangkan sistem periodik mengupdate catatan persediaan atau setiap saat, ya. Kalau sistem periodik, ya secara berkala. Bisnis apa yang menggunakan perpetual, bisnis apa yang menggunakan periodik, coba Anda pikirkan. Kan tadi sudah saya kasih clue yang jelas, ya. Nah, saudara sekalian, karena sifat keduanya beda, kita fokus dulu di perpetual, ya, supaya memudahkan. Kita fokus di perpetual. Nanti periodiknya lebih mudah. Nah, karena di sistem perpetual itu bisa mengupdate catatan persediaannya setiap saat, maka kita bisa kita bisa punya akun, si akun persediaan barang dagangan ini, persediaan barang dagang, ini ya akan bergerak naik turun setiap kali ada transaksi. Ya, dia akan bertambah kalau ada pembelian, dia akan berkurang kalau ada penjualan, itu ya. Selain itu, dia juga akan bertambah kalau ada apa? Pengembalian barang dari pelanggan, atau dalam bahasa bisnis disebut apa? Yang tahu? Retur, Pak. Retur, Pak. Retur, betul. Si barang dagangan ini juga berkurang, ya. Berkurang kalau ada
pengembalian barang ke supplier. Oke, jadi Anda tahu nih, oh persediaannya bergerak terus nih. Ada pembelian tambah, ada pengembalian barang dari pelanggan juga tambah, ada penjualan, berarti barangnya berkurang. Ada pengembalian barang ke supplier karena mungkin rusak atau tidak sesuai spesifikasi yang diminta, tentu jumlah barangnya berkurang. Nah, ini terus terjadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke akuntansi. Ini masuk lagi ke dalam ke akuntansi untuk melihat transaksi yang transaksi di dalam perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang tadi kan dimulai dari beli dulu ya, punya barang dulu itu harus beli dulu. Transaksi pembelian. Oke, di transaksi pembelian sebelum kita beli biasanya kan kita pesan. Jadi ini kita sudah mulai masuk ke transaksi ya. Pesan. Kita pesan, oh saya mau barang A, B, C, D, spesifikasinya seperti ini. Nah, apakah pesanan pembelian ini sebuah transaksi? Cara mengetahuinya gimana, Pak? Ya, apakah pesanan pembelian itu mengubah posisi keuangan perusahaan? Utang nambah nggak dengan pesan itu? Barang dagangan nambah nggak dengan pesan? Nggak sih ya, biasanya ya pesan-pesan aja. Tapi untuk pesan itu harus bayar uang muka, lah itu urusan lain. Itu bayar uang muka, tapi kalau pesan ya pesan saja. Pesanan pembelian, kita kirim pesanan kepada supplier, ini bukan transaksi gitu ya. Not transaction. Ini bukan transaksi ya, tidak di jurnal, tapi dicatat saja oleh bagian logistik atau bagian pembelian di perusahaan. Oke, kita sudah pesan. Nah, setelah pesan, apa yang terjadi? Barang datang. Kan? Barang datang. Oke, karena barang datang, kita harus sudah catat ini. Kenapa? Ada barang masuk, ada persediaan masuk. Kita catat debitnya adalah persediaan barang. Atau saya sebut persediaan gitu saja ya untuk menyederhanakan nanti biar enggak terlalu panjang. Persediaan bertambah di debit. Kenapa? Karena persediaan kelompok aset. Aset bertambah di debit. Oke, kemudian konsekuensinya apa? Kita terima persediaan dari supplier. Kita harus bayar. Maka kita catat kewajiban untuk membayar. Catat utang usaha atau utang dagang, terserah. Bahasa Inggrisnya sih account payable. Account payable. Utang bertambah di kredit. Ya. Oke, paham ya? Nah, biasanya kalau di soal-soal sih tidak per step begini langsung saja. Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari supplier sekian rupiah. Sudah, itu dianggap perusahaan langsung terima barangnya, akui utang saja. Sudah. Kemudian bagaimana dengan setelah barang datang, misal kita cek, barangnya dicek, diperiksa. Kemudian ditemukan ada barang yang
tidak sesuai spek yang dipesan. Kita kembalikan. Atau dalam bahasa bisnis kita menyebutnya sebagai retur pembelian. Karena barangnya dikembalikan, logisnya kewajiban kita kepada supplier itu berkurang karena sebagian barangnya kita kembalikan, utang dagang berkurang, persediaan juga berkurang karena dikembalikan. Oke, udah barangnya masuk ke gudang, kita siap proses untuk dijual misalnya. Nah, tiba waktunya untuk bayar utangnya ketika jatuh tempo. Bayar utang. Oke. Khusus untuk pembayaran utang ini teman-teman, kita perlu mengetahui praktek bisnis terkait utang dalam perusahaan dagang ya. Ini biasanya mengikuti syarat kredit. Syarat kredit. Dalam bisnis biasanya syarat kredit ini ditulis dalam kode kira-kira gitu yang sederhana. Misalkan 2/10 N30 atau 2/10 EOM. Artinya apa ini? Mungkin ada yang bisa? Diskon 2%. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 dan jatuh tempo setelah 30 hari. Oke, agak tidak tepat di bagian awal tadi. Diskon 2% untuk pembayaran 10 hari setelah tanggal invoice. Tahu invoice ya, invoice itu bukti pembelian. Jadi bukan tanggal 10, tapi 10 hari setelah tanggal invoice. Jatuh tempo 30 hari setelah tanggal invoice. Itu yang pertama. Oke. Kalau yang kedua, ini berarti 2/10-nya masih sama. 2/10-nya masih sama. EOM itu artinya tanggal atau jatuh temponya. Jatuh tempo adalah akhir bulan invoice. Kalau invoice-nya diterbitkan April, ya bulan April itu harus lunas, akhir bulan April. Makanya kalau pakai syarat EOM, suppliernya sudah terkenal pakai syarat EOM, ya jangan beli menjelang akhir bulan. Beli pas tanggal 28 November. Ya 2 hari lagi jatuh tempo. Ya. Nah, ini syarat-syarat kredit. Jadi kembali, pembayaran utang harus memperhatikan syarat kredit. Perusahaan dagang tentu akan diuntungkan kalau mengambil diskon. Oke, ini namanya
apa sih istilah yang dipakai itu? Ya, diskon pembelian, ya, diskon pembelian. Kalau dari posisi saya sebagai pembeli, saya akan mendapatkan diskon. Tapi kalau saya posisinya menjual, saya akan memberi diskon, gitu ya. Jadi tolong dilihat dari dua sisi, pembeli dan penjual. Oke, tapi kita sekarang sedang di posisi pembeli dulu ya, supaya mudah. Nah, tadi kembali ke contoh, ke ilustrasi yang awal, pembayaran utang, siklus selanjutnya adalah, tahap selanjutnya adalah pembayaran utang. Kalau pembayaran utang ini ada di masa diskon, artinya perusahaan mengeluarkan kas lebih sedikit dari tagihan utangnya, gitu kan? Sehingga kita menghapus atau menutup utang dagang yang dibayar, tapi kas yang keluar itu lebih sedikit. Nggak balance dong. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana membalancekan? Maka nilai persediaan barang yang tadi kita beli harus dikurangi. Ya kan? Misal Anda beli sepatu harga 400. Kredit dibayar 10 hari lagi. Kalau Anda bayar 10 dalam masa 10 hari lagi, Anda cukup bayar 380. Anda dapat diskon 20. Jadi pertanyaannya, berapa nilai sepatu Anda? Ya bukan 400, tapi 380. Dengan kata lain, diskon pembelian mengurangi nilai persediaan. Oke, jadi kita kembali ke tadi itu catatan yang mana tadi? Ini. Jadi nilai persediaan berkurang karena kita mendapatkan diskon pembelian. Ya, paham ya? Ini kalau bayar di masa diskon. Kalau tidak bayar di masa diskon, lewat masa diskon, ya kita tidak dapat diskon. Utang yang kita bayar penuh 100%. Jadi kas yang keluar juga penuh. Seperti ini. Oke. Soal angka itu tidak saya bahas di sini ya. Kalau mau detail, lihat video-video yang saya berikan pada Anda itu. Kalau mau mainan angkanya. Paham semua ya? Nah, ada problem lagi nih kawan-kawan. Belum selesai problemnya. Di mana problemnya? Yaitu problem di saat kita mendapatkan barang. Di saat kita mendapatkan barang ini, biasanya ada biaya angkut. Nah, biaya angkut. Ya, seperti Anda membeli barang secara online kan harus bayar biaya angkut, kecuali mungkin pakai Shopee atau apa yang free ongkir, free ongkos kirim, kita nggak bayar. Tapi normalnya saat kita membeli, kita bayar biaya angkut. Oke. Nah, bagaimana ini treatment terhadap biaya angkut? Oke. Nah, untuk biaya angkut kita juga harus lihat bagaimana praktek bisnis mengaturnya.
Ini bukan akuntansi ya, tapi kita bicara dari praktek bisnis terkait dengan biaya angkut atau ongkos kirim. Dalam bisnis ini ada dua praktek. Yang pertama disebut FOB shipping point. Yang kedua FOB destination. Oke. FOB shipping point. Ini artinya persediaan menjadi milik pembeli saat berada di proses pengiriman atau di kurir. Shipping ya, shipping itu kan ngirim ya. Jadi begitu barang itu keluar dari gudang penjual, ditaruh di kurir untuk dikirim ke pembeli, itu barang sudah jadi tanggung jawab pembeli. Maka biaya angkut biasanya yang bayar biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Oke. Beda dengan destination. Namanya saja destination, tujuan. Jadi persediaan menjadi milik pembeli saat sampai di tujuan. Jadi selama di jalan, barang itu masih milik penjual. Maka biaya angkut ditanggung penjual. Oke. Jelas ya? Nah, kembali ke contoh tadi. Kembali ke contoh, misalkan saat barang datang ini, kita harus juga bayar biaya angkut. Bagaimana caranya? Ya, misalkan FOB-nya shipping point gitu ya. Artinya kan sebagai pembeli kita harus bayar biaya angkutnya. Nah, kita harus keluarkan kas untuk membayar. Lalu akun yang didebet apa, Pak? Nah, ini coba Anda perhatikan logika saya. Anda kembali ke contoh beli sepatu tadi. Anda membeli sepatu 400.000. Untuk membeli sepatu itu, ongkos parkiran di mall 5.000. Oke. Jadi harga sepatu itu 400.000, biaya sepatu itu bukan hanya 400.000, tapi 405.000. Ya kan? Sama dengan Anda membeli barang secara online. Anda membeli webcam, kamera untuk laptop Anda. Harganya misalkan 300. Ongkos angkut dari Jakarta ke Surabaya pakai yang standar katakanlah 30.000. Jadi berapa harga pokok dari webcam yang Anda beli? Itu bukan 300, tapi 330. Dengan kata lain, biaya angkut
In case FOB shipping point ya. In case FOB shipping point, biaya angkutnya menambah nilai persediaan. Jadi persediaan ternyata bertambah karena ada biaya angkut. Oke ya, bisa dipahami semua ya. Nah, saudara sekalian, pembayaran utang sudah. Jadi sudah selesai nih. Jadi kita coba cek tadi dari mana. Pesanan sudah. Barang datang, kita terima barangnya. Kita akui utangnya. Ada tagihan dari kurir, Pak, untuk ongkos angkut. Oke. Kita bayar secara tunai, misalkan kas. Nilai persediaan kita bertambah untuk menampung ongkos angkutnya. Ketika ada barang yang tidak sesuai, kita harus retur, kita kurangi utangnya, kita kurangi persediaan. Kemudian waktunya bayar utang, kita lihat syarat utangnya. Oh, ada diskon, kita bisa manfaatkan. Ambil diskonnya misalnya. Maka kita bisa punya pilihan membayar di masa diskon dengan mengeluarkan kas lebih sedikit daripada utang yang harus dilunasi. Konsekuensinya nilai persediaan kita kurangi karena kita mengambil diskon. Kalau kita bayarnya lewat masa diskon, maka utang yang kita bayar, kas yang kita keluarkan persis sama dengan jumlah utang yang dibayar. Oke ya. Sampai di situ mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya menjelaskan logikanya saja. Saya tidak menjelaskan angka-angka permainan angkanya, nanti Anda lihat video. Oke, kalau sudah kita coba bergeser dari sisi penjualan. Jadi itu pembelian. Kita sekarang bergeser ke penjualan. Oke, kita sudah punya barang, sudah siap kita jual. Mari kita jual. Pertama, dapat apa nih? Pesanan dari pelanggan. Pesanan penjualan. Oh, kita terima nih pesanan. Apakah pesanan ini transaksi? Belum, karena belum terjadi perubahan apapun di dalam perusahaan. Jadi, not transaction. Ini bukan transaksi. 2, sudah deal. Sudah deal. Sudah deal, barang kita kirim. Barang kita kirim. Kalau barang kita kirim, misalkan pengiriman ini ya. Oke, sudah siap, sudah sepakat harga, barang dikirim, kita catat berarti kita mengakui adanya tagihan kepada pelanggan, piutang dagang, ya. Kita akui penjualan, oke. Kemudian persediaan kita keluarkan dari gudang. Wah, ini debitnya apa ini? Debitnya tadi saya sebut di awal sekali, beban pokok penjualan. Nah, ini debit, ini kredit.
Dari satu transaksi ini saja, teman-teman. Ini pakai perpetual ya, sekali lagi kita di awal tadi saya sudah kasih tahu kita pakai perpetual dulu nih, yang persediaannya bisa naik turun. Dari satu transaksi ini saja kita bisa tahu langsung berapa laba kotor. Ya kan, dari selisih antara penjualan dengan beban pokoknya atau harga gulaannya tadi. Oke. Bagaimana dengan ongkos angkutnya, Pak? Ongkos angkut. Ya, pakai apa ini? Kalau pakai FOB shipping point, jadi yang nanggung adalah pembeli. Kita nggak ngurus ya kan, ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli. Kalau ini FOB destination, Pak. Jadi memang fasilitas perusahaan yang menanggung yang menanggung ongkos angkutnya. Ya, berarti perusahaan ditanggung penjual ya. Ditanggung penjual. Ya, perusahaan penjual harus membayar ongkos angkutnya. Misal, kalau begitu, perusahaan harus mengeluarkan kas. Lalu debitnya apa, Pak? Ini beban. Ya, beban angkut boleh, beban marketing boleh, terserah lah. Pokoknya beban biaya gitu, nanti masuk ke laporan laba rugi itu. Paham ya? Saya ngajarnya udah pelan-pelan loh ya. Clear? Ngerti ya? Nah, kalau kemudian tadi siklusnya, lanjutannya ya, barang pesan sudah, ya, pesan sudah, barang dikirim sudah. Sekarang misal pembeli komplain, terima barang dari pelanggan karena tidak sesuai spek yang dipesan. Maka barang masuk nih teman-teman, kita catatlah persediaan. Masuk. Beban pokok yang awalnya kita catat ya kita hapus. Beban pokok penjualan kita hapus, nggak jadi. Terus piutang tagihan kita kepada pelanggan ya kita kurangi karena barangnya dikembalikan. Nah, debitnya apa ini? Kita catat di akun khusus namanya retur penjualan. Loh, Pak, kok tidak mendebit penjualan saja? Tidak, kita tampung di akun khusus ini untuk analisis. Nanti bagian marketing lihat berapa banyak barang kita yang sudah dikembalikan oleh pelanggan, cukup lihat akun ini. Supaya nggak nyari-nyari gitu ya. Kalau semua transaksi ditaruh di akun penjualan kan ribet. Ini marketing kan butuh. Apakah barang kita berkualitas ya? Coba lihat catatan retur penjualan. Kita kasih nih akun retur penjualan. Bersaldo normal debit karena dia lawan dari penjualan. Ini loh Pak, penjualan-penjualan yang dikembalikan kan gitu ya, istilah retur penjualan. Bagian marketing penting ini. Wah, ini ternyata returnya tinggi. Bagian marketing akan ngomong sama bagian produksi atau bagian gudang yang menyiapkan barang. Kamu nyiapkan barang kok nggak sesuai spek. Atau ngomong sama bagian produksi, kamu bikin barang ini kok banyak cacatnya sampai
pelanggan kita komplain. Jadi kenapa ditaruh di akun khusus retur penjualan. Nah, saudara sekalian, setelah terima barang, karena ada yang tidak puas, kita waktunya menagih. Menagih, tentu dengan tujuan mendapatkan pembayaran. Oke. Mendapatkan pembayaran dari pelanggan. Penerimaan, pelunasan, piutang dari pelanggan. Oke, kalau sekarang pelanggan melunasi di masa diskon, artinya perusahaan menerima kas, menghapus piutang dagang yang terkait, ya. Tapi kas yang diterima lebih kecil jumlahnya daripada piutang dagangnya, karena kan kita ngasih diskon. Diskonnya itu dicatat khusus sebagai diskon penjualan. Akun khusus. Akun diskon penjualan. Ada yang menyebutnya diskon penjualan, ada yang menyebutnya sebagai potongan penjualan, atau dalam bahasa Inggris sales discount. Ya. Kalau pelunasannya di luar masa diskon, lewat masa diskon, ya kita cukup terima kas, lalu piutang dagangnya ya ditutup dan selesai. Nah, gitu teman-teman, kira-kira transaksi, siklus transaksi. Oke, waktu saya tinggal beberapa menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum saya bergeser ke isu yang terakhir. Tidak ada? Oke. Nah, setelah kita sudah melakukan pembelian, kita melakukan penjualan, kita menyusun laporan keuangan. Transaksi sudah selesai, penyesuaian segala macam sama persis. Terus kita menyusun laporan keuangan, ya. Laporan keuangan perusahaan dagang, laporan keuangan perusahaan dagang, ya sama dengan perusahaan jasa, ada laporan posisi keuangan atau neraca bahasa lamanya. Ada laporan perubahan modal, ada laporan laba rugi atau income statement. Untuk dua ini formatnya sama dengan perusahaan jasa. Untuk ini yang beda. Ada yang khas di perusahaan dagang. Oke, khasnya di mana? Khasnya di sini. Tadi saya bilang kita mulai dari pendapatan. Kemudian dikurangi apa? Beban pokok penjualan. Sama dengan apa ini? Laba kotor. Dari mana beban pokok penjualan ini diperoleh? Kalau ini pakai sistem perpetual, kan dari catatannya tadi, dari buku besar. Bagaimana ini kalau pakai sistem periodik, Pak? Ngitung beban pokok penjualannya itu gimana? Oh, gampang.
Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi sudah saya singgung, yaitu dihitung dengan persediaan awal. Punya berapa? Kemudian pembelian ini dirinci teman-teman. Pembelian dari sesuai faktur itu berapa? Kemudian ongkos angkut, ya, ongkos angkut. Kemudian dikurangi diskon, ya, kalau ada diskon pembelian. Atau mungkin dikurangi retur pembelian. Sama dengan pembelian bersih. Pembelian bersih. Di jumlah itu persediaan awal ditambah pembelian, di jumlah sama dengan apa tadi saya singgung di awal. Jadi persediaan siap dijual. Oke. Lantas untuk dapat beban pokok ini tinggal dikurangi berapa yang sisa, atau kita sebut dengan persediaan akhir. Sisa berapa di gudang? Nah, inilah, waduh, terlalu mepet. Inilah hasil dari menghasilkan beban pokok penjualan. Periodik agak panjang ya Pak ngitungnya. Iya, karena dia tidak memelihara catatan beban pokok penjualannya. Karena dia tidak mungkin melakukannya, dia harus ngumpulin catatan-catatan lalu ngitung di akhir. Itu ya. Nah, setelah laba kotor biasanya diikuti dengan beban penjualan. Misalkan apa nih? Marketing gitu ya. Marketing, iklan, ya dan sejenisnya lah ya. Pokoknya yang biaya-biaya yang terkait toko gitulah ya, terkait aktivitas menjual. Baru kemudian dikurangi beban-beban administrasi. Macam-macam di sini ada gaji, ya, ada sewa mungkin, ada macam-macam gitu ya. Nah, baru sama dengan laba bersih. Nanti dilihat di mana di video dan di PowerPoint. Itu detail sekali format laporan laba ruginya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan siklus pembelian tapi dari perspektif perpetual, yaitu bisnis yang bisa memelihara catatan persediaannya update terus karena nilai persediaannya yang besar dan jumlahnya yang masih manageable, yang masih bisa dikelola secara sistem. Nah, bagaimana Pak kalau perusahaan seperti tadi tambang, perusahaan yang tidak bisa mengupdate persediaannya secara terus-menerus seperti retail, bagaimana solusi untuk mereka? Mudah sekali. Saya mundur ke contoh perpetual, tapi kali ini saya akan gunakan tinta yang berbeda untuk mengindikasikan periodik. Saya gunakan tinta biru. Kalau pakai sistem periodik, kawan, tidak pakai persediaan, akun yang dicatat saat terima barang pembelian, tapi menggunakan akun pembelian. Itu saja. Jadi tinggal ganti pembelian. Saat bayar biaya angkut, apakah akun apa yang dipakai? Tidak pakai akun persediaan, tapi pakai akun ongkos angkut gitu saja.
atau biaya angkut pembelian. Sebenarnya itu temannya pembelian juga, ya, temannya pembelian, biaya angkut pembelian, satu kelompok itu. Oke. Saat melakukan retur tidak mencatat mengurangi persediaan, tapi dicatat sebagai akun khusus retur pembelian. Jadi saya tulis di sini ya, tinta biru untuk periodic system. Tinggal mengganti, makanya gampang sebenarnya. Kenapa tidak pakai persediaan? Karena dia nggak bisa. Aduh, berapa ya persediaan itu tadi? Udah nggak bisa. Karena tadi di awal sudah saya cerita, rumitnya bentuk persediaannya, kecilnya nilainya, variannya sangat banyak. Nggak mungkin mengupdate akun persediaannya setiap waktu. Ya, untuk sistem untuk misalkan Indomie saja, itu Indomie goreng itu harus satu akun, berbeda dengan Indomie rebus. Karena itu sudah beda item, beda harga. Indomie rebus pun beda-beda. Indomie rebus kare dibuatkan akun khusus persediaan Indomie rebus kare. Berbeda dengan persediaan Indomie rebus soto. Aduh, ribet banget. Ribet banget. Sehingga sudah nggak usah pakai perpetual, udah pakai periodik saja untuk yang begitu. Kecuali dia punya teknologi yang mumpuni. Nah, dalam sistem periodik, ketika kita membeli barang, tidak dicatat di persediaan, tapi dicatat di pembelian. Saat bayar biaya angkut, ya dicatat sebagai biaya angkut pembelian. Saat terima retur dari pelanggan, ya kita catat sebagai retur pembelian. Seperti itu. Kemudian saat kita menerima potongan dari supplier karena kita bayar tepat waktu, ya kita tidak mengurangi akun persediaan, tapi kita catat sebagai diskon atau potongan pembelian. Sekali lagi, tinta biru untuk sistem periodik. Nah, bagaimana untuk penjualan? Bagaimana untuk penjualan? Untuk penjualan, karena perusahaan tidak bisa mengupdate akun persediaannya setiap waktu, maka saat penjualan ini tidak ada jurnal untuk beban pokok penjualan di debit kredit persediaan. Ini tidak ada. Sekali lagi, tinta biru untuk periodik sistem. Ya, ketika perusahaan menerima barang dari pelanggan yang komplain, retur ya, ini kan diterima nih, persediaannya bertambah, beban pokok berkurang. Nah, ini di sistem periodik tidak ada. Ya, di sistem periodik tidak ada jurnal itu, tidak dicatat. Oke. Kemudian saat membayar tidak menyinggung persediaan kan? Jurnal-jurnal tidak menyinggung persediaan, sudah selesai. Udah gampang. Nah, saat nyusun laporan keuangan, ini tadi sudah saya ilustrasikan. Khusus untuk sistem periodik, menghitung beban pokok penjualannya dibuatkan laporan khusus atau perhitungan khusus. Dimulai dari persediaan awal, ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersihnya itu dihitung dari pembelian, dari harga invoice, ongkos angkut pembelian tadi sudah dicatat, diskon pembelian mengurangi,
Retur pembelian mengurangi gitu ya. Ini pembelian bersih. Sama dengan persediaan siap dijual. Persediaan siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir yang ada di gudang. Artinya, teman-teman, persediaan akhir ini dihitung secara fisik. Dihitung secara fisik. Tutup tokonya, ngitung barang. Untuk menemukan persediaan akhir. Ya, kira-kira begitulah, teman-teman. Materi bab 5 ini. Sekali lagi, saya hanya menjelaskan hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsipal,